warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Profesor Hasna dan rekan-rekan sekalian. Saya Rizkaryani dari kelompok 4. Penyajian pertama akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu Bahasa dan Sastra. Silahkan disimak. Nah, kita masuk di KD 31, yaitu kesantunan bahasa Melayu. Santunan berasal dari kata santun yang bermakna kepribadian yang halus dan baik, baik itu budi bahasanya maupun tingkah lakunya. Nah, kesantunan bahasa adalah kegiatan yang menguras dari otak, dipertimbangkan dengan hati, dan diucapkan dengan lidah. Santun atau ada bagi orang Melayu merupakan pertaruhan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Menurut Raja Ali Haji, untuk disebut beradab dan sopan itu perlu mengetahui ilmu wa'al kalam, yaitu pengetahuan dan bahasanya. Nah, dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa menjadi 3 kelompok, yaitu bahasa Mendaki. Bahasa Mendaki yang dimaksud adalah orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya. Yang kedua yaitu bahasa mendatar. Yang bahasa mendatar ini maksudnya yang digunakan antar sebaya, sepantaran, atau berkedudukan yang sama. Nah, yang ketiga ada bahasa menurun. Bahasa menurun yang di sini dimaksud digunakan oleh yang lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda. Nah, di KD 32 kita mengenal Arab dan Melayu. Arab Melayu adalah aksara yang utama dalam penyebaran bahasa Melayu di Nusantara yang sepantun dengan dakwah syiar agama Islam pada abad ke-12 Masehi. Disebut Arab Melayu karena merupakan huruf-huruf Arab yang sengaja digubah untuk mewakili bunyi bahasa Melayu. Penggunaan lambang huruf Arab Melayu tidak hanya terjadi antar sesama bangsa Melayu, namun juga bangsa lainnya, khususnya Eropa. Nah, penulisan Arab Melayu antar bangsa ini meliputi perjanjian dagang, surat menyurat antara raja-raja Melayu dengan pemerintahan Eropa dan lain sebagainya. Nah, KD 321 tentang pembekuan kaidah. Penggunaan aksara Melayu kemudian merambah pada bahasa persuratan, pengalihan sastra lisan menjadi tulisan, hingga cerita dan hikayat. Hal ini menelurkan pujangga-pujangga hebat yang menghasilkan karya-karya bermutu. Namun, kemunculan pujangga-pujangga amatir juga tak dapat dihindari. Pada abad ke-16, sudah tersebar puluhan ribu karya amatir di berbagai wilayah. Kemudian, pada tahun 1840-an di Penyengat, Raja Ali Haji juga mengupayakan sensor bahasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munshi. Tapi beliau tidak sendirian. Upaya ini dikerjakan bersama dengan Herman von der Waal, Residen Riau di Tanjung Pinang. Von der Waal, Residen Riau di Tanjung Pinang ini membawakan kitab-kitab baru dari Betawi dan memberikannya kepada Raja Ali Haji untuk diperbaiki bahasa dan aksara. Kerjasama sahabat karib ini berlanjut pada karya agung dalam ilmu bahasa, yaitu Kitab Pengetahuan dan Bahasa Bustan Al-Katibin, Kamus Melayu Nederland, Indis, dan lain sebagainya. Pada Mei 2007 di Pekanbaru bahwa hakikat penggunaan dan peran aksara Arab Melayu adalah untuk melambangkan bunyi, bukan untuk menerjemahkan huruf. Maka penambahan huruf V sama sekali tidak diperlukan, sama halnya dengan penambahan huruf X. Nah, penyusunan kaidah Arab Melayu dahulunya dilakukan oleh para ahli bahasa Melayu. Dahulunya dilakukan oleh yang ahli dalam bahasa Arab. 22. Kemunduran Arab Melayu. Masalah yang terjadi mengenai Arab Melayu dari dahulu hingga sekarang adalah ketidakberaturan bentuk penulisan. Contohnya yang terjadi pada bab Al-Qawaid, cetakannya Kerajaan Sia tahun 1891, yaitu artinya konsistensi penulisan huruf Arab Melayu belum sepenuhnya dilakukan di alam Melayu. Sejak saat itu dimulailah upaya pengikisan terhadap percetakan dan penerbitan buku-buku yang dicetak menggunakan huruf Arab Melayu. Namun, upaya yang dilakukan sejak masa penjajahan Eropa hingga Jepang tak mampu mengikis eksistensi Arab Melayu meskipun banyak orang yang mempelajari bahasa dan aksara mereka. Hal ini disebabkan patriotisme yang dikandung oleh Arab Melayu sehingga penggunaannya dianggap sebagai perlawanan terhadap penjajah. Kaidah. Pelajaran bahasa Indonesia mengambil istilah grammar untuk mengkaji struktur bahasa karena menggunakan media huruf Latin. Namun jika istilah tata tulis dan Latin ini dipakai untuk kajian kaidah aksara Arab Melayu, tentu saja tidak mengena karena bentuk dan cara tulisnya sudah jauh berbeda.
Penyelarasan kaidah tulis baca Arab Melayu saat ini belum dilakukan sepenuhnya karena para pengkajinya tidak ahli bahasa Arab. Sementara untuk memahami struktur aksara Arab tidak bisa kalau hanya melalui kamus, melainkan perlu ilmu tambahan antara lain nahwu, sarf, balaghah, ma'ani, bayan, dan lainnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian pasti sudah belajar bentuk-bentuk huruf Arab Melayu. Bentuk-bentuk huruf Arab Melayu sudah tertera di PPT yang telah saya berikan sebelumnya. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.